Oksiers, kembali lagi bersama kami di Oksigen UKM PPD. Hari ini kami akan menjelaskan soal tentang parasitologi, namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan like YouTube kita di Oksigen UKM PPD. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Dalam bentuk stadium apa organisme tersebut masuk ke dalam tubuh manusia? Seorang laki-laki berusia 27 tahun mudah lelah dan letih saat beraktivitas. Pasien merupakan seorang petani dan jarang menggunakan alas kaki saat bekerja. Pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah 120/80, nadi 84 kali, respirasi 20 kali, suhu 36 derajat Celcius. Pemeriksaan lab menunjukkan Hb 9,9, hematokrit 30%, leukosit 6.000 dan trombosit 300.000. Pemeriksaan feses menunjukkan gambar sebagai berikut. Langsung saja kita lihat jawabannya, yaitu C, larva filariformis. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu gambarnya ya. Di sini gambarnya merupakan gambar dari telur cacing dengan ciri-ciri berbentuk oval, transparan, dan juga berdinding tipis, serta hipersegmentasi ovum, di mana ciri-ciri itu merupakan ciri yang khas pada Ankylosoma duodenale atau Necator americanus atau hookworm. Kemudian skenarionya pasien mudah lelah dan letih. Ini merupakan gejala dari anemia yang bisa terjadi pada infeksi cacing, disertai dengan Hb yang menurun dan juga hematokrit yang menurun. Kemudian pasien juga jarang menggunakan alas kaki. Nah, ini bisa menjadi faktor resiko untuk pasien di mana cacing tersebut atau larva tersebut bisa menembus kulit saat pasien sedang tidak menggunakan alas kaki. Nah, jawabannya bukan A atau telur karena telur merupakan fase diagnostik yang bisa kita temukan pada pemeriksaan mikroskopik feses. Lalu, telur akan berubah menjadi larva rhabditiformis, kemudian akan berubah menjadi larva filariformis pada fase infektif, kemudian masuk ke tubuh dan sampai di usus, lalu akan berubah menjadi cacing dewasa. Nah, untuk Serkaria ini dia juga sama merupakan fase infektif, namun dia adalah fase infektif dari cacing schistosoma, yaitu pada kelas Trematoda. Nah, secara umum helmin ini kita bagi menjadi 3 kelas, ada Nematoda, Cestoda, dan Trematoda. Yang akan kita bahas sekarang adalah kelas Nematoda yang sering keluar di UKM PPD, yaitu Ascaris lumbricoides, Ankylosoma duodenale, Trichuris tichiura, dan juga Enterobius vermicularis. Nah, kita harus hafal setiap gambar dari telur cacingnya masing-masing ya. Di sini yang pertama yaitu Trichuris tichiura. Ciri-cirinya itu adalah seperti tempayan dan punya 2 operkulum di masing-masing kutubnya. Dan dia sering menyebabkan terjadinya prolaps rekti atau bisa menyebabkan prolaps rekti karena cacingnya itu bisa menumpuk di anus. Kemudian first line terapinya dan sering juga ditanyakan pada soal-soal UKM PPD yaitu adalah mebendazole 2 kali 100 mg per oral diberikan secara 3 hari. Second line-nya yaitu albendazole 400 mg single dose per oral, itu untuk dosis anak di atas 2 tahun. Sedangkan untuk anak di bawah 2 tahun, kita berikan separuhnya. Lalu pirantelpamoat 10 mg per kgbb per hari diberikan single dose. Nah, biasanya pirantelpamoat ini diberikan untuk pasien yang hamil. Kemudian telur yang kedua yaitu adalah Enterobius vermicularis atau sering disebut dengan oksiuriasis. Nah, di sini ciri khasnya itu dinding transparan berbentuk huruf D atau asimetris atau bikonkav, dan si telurnya itu sering diletakkan di anus pada malam hari sehingga seringkali pasien mengalami gatal pada anus di malam hari atau kita sebut pruritus ani. Dan di sini first line-nya itu adalah albendazole, yang kedua mebendazole, dan yang ketiga pirantelpamoat dengan dosis yang sama seperti Trichuris tichiura. Lalu yang ketiga adalah Ankylosoma duodenale atau kita sebut dengan hookworm, dan ciri-cirinya ini sama seperti Necator americanus dengan ciri yaitu dinding tipis atau oval, hipersegmentasi ovum, dan ada ground itch. Nah, ground itch ini adalah gatal saat larva menembus kulit bersamaan dengan bakteri lain. Kemudian bisa menyebabkan cutaneous larva migran, yaitu adanya gambaran berkelok-kelok seperti cacing di dasar kulit. Kemudian dapat juga menyebabkan pneumonitis jika melewati paru-paru dan juga menyebabkan anemia hipokrom mikrosita. Dan first line-nya adalah albendazole. Lalu yang keempat yaitu Ascaris lumbricoides dengan ciri-ciri dinding 3 lapis, unsegmented ovum, dan dapat menyebabkan ileus obstruktif karena dia bisa menumpuk di usus ya. Jadi si cacingnya itu, cacing dewasanya bisa menumpuk di usus. Dan Ascaris lumbricoides ini ukuran cacing dewasanya adalah yang paling besar ya dibandingkan dengan cacing yang lain, sehingga
saat dia menumpuk, maka dia akan menyebabkan obstruksi dan terjadilah ileus obstruktif. Lalu bisa juga menyebabkan yang namanya sindroma Loeffler, yaitu perdarahan kecil di dinding alveolus yang diakibatkan karena cacing menumpuk di paru-paru, dan gejalanya itu biasanya batuk-batuk, demam. Pada pemeriksaan lab ditemukan eosinofilia dan rongsennya itu ditemukan infiltrat. Bahkan pada saat batuk itu pasiennya bisa mengeluarkan cacing. Nah, untuk first line terapinya yaitu albendazole. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like YouTube kita di Oksigen UKM PPD. Terima kasih.